Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dukung kita untuk terus menyuarakan, mensosialisasikan ya bahwa oknum Habib itu tidak pantas disebut Habib, apalagi dipercaya sebagai keturunan Rasulullah. Ya, Habib itu artinya adalah mencintai dan dicintai. Orang-orang yang disebut Habib harusnya tidak punya perilaku seperti Umar ini, ya. Bagaimana dia bilang mencintai, bisa mencintai. Nah, tapi perilakunya menyakiti orang lain. Nah, ini harus kita lawan. Apalagi mereka itu kemudian mengklaim dirinya sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Ini jelas merusak nama suci Rasulullah, merusak Islam dari dalam, ya. Dan ini nggak boleh dibiarkan perilaku-perilaku seperti ini. Sekali lagi, Ba'alawi keturunan imigran Yaman ini nggak layak disebut Habib, ya, apalagi disebut sebagai cucu Nabi. Semuanya adalah dusta mereka yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Kenapa mereka itu memiliki banyak muhibin? Ya karena ada doktrin. Banyak orang yang masih takut oleh ancaman mereka kalau tidak percaya Habib masuk neraka, kalau tidak percaya Habib kafir, ya. Ini harus edukasikan masyarakat ini, ya. Kita lanjut ya, Saudara. Kita lanjut dari Gus Ubaid Aminullah. Masa kita mau berkaca ulama itu kepada Habib? Sementara kemarin saja terjadinya Bang Lubis di persekusi. Itu adalah kelakuannya Habib kok. Sejak kapan mereka para Habib punya peradaban yang bagus itu? Ini kalau Al-Hadarah berbicara tentang peradaban, Nusantara lebih beradab daripada Yaman. Habib ini adalah sumber ilmu dari mulai ilmu fikih sampai tasawuf katanya, gitu kan? Sehingga doktrin Habib itu tidak beradab yang ada di Nusantara itu kita harus cerdaskan mereka. Kita ajari mereka bagaimana hidup beradab di Nusantara. Jangan sampai Nusantara dibalawikan, diyamanisasi, dihabibisasi. Karena mereka gagal membangun peradaban di negaranya sendiri. Oknum Habib keturunan imigran Yaman. Habib ya. Keturunan migran Yaman ini nggak perlu disebut Habib lagi sudah. Mereka itu gagal membangun peradaban di negaranya sendiri. Kok kalian percaya di Nusantara kamu jadikan sebagai panutan? Kamu anggap sebagai orang ulama? Kamu anggap sebagai seorang yang alim? Bagaimana? Kamu bilang itu orang alim? Kamu bilang itu ulama? Sementara mereka nggak memenuhi kriteria disebut sebagai seorang ulama, ya. Nggak layak disebut sebagai ulama. Mereka ulama gadungan, ngaku-ngaku saja, ya. Bahkan tadi Gus Ilyas menyebut itu iblis berjubah agama, ya. Masya Allah, iblis ya berjubah agama. katanya gitu kan, sehingga tidak heran kalau para habaib lebih masyhur, lebih viral daripada yang lainnya. Saya nyatakan bahwa Habib bukan cerminan daripada ulama, karena ulama ini tidak memandang nasab yang intisab kepada Nabi, walaupun mereka ini terputus, udah nyata-nyata terputus kok. Jadi jelas, jangan Anda anggap oknum-oknum keturunan imigran Yaman itu sebagai cerminan ulama. Tidak, itu salah, itu doktrin dari mereka. Jangan Anda anggap keturunan imigran Yaman itu mewakili Islam. Jangan sampai Anda anggap sebagai representasi Islam. Jangan percaya dari doktrin mereka yang berani mengkritik Ba'alawi itu adalah iblis. Ini pret. Kita balikkan, mereka lah yang iblis. Yang punya perilaku seperti Umar inilah iblis berjubah agama seperti yang dikatakan oleh Gus Ilyas. Ya, semangat saya jadinya hari ini ya. Masya Allah, karena keterlaluan kalau nggak ada yang menyadarkan siapa lagi gitu kalau bukan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan umur untuk menyampaikan hal-hal yang sangat urgen untuk disampaikan kepada masyarakat, yang mudah-mudahan masyarakat sementara mungkin 50%, 60% sudah mulai kembali. Walaupun ada orang yang memframing katanya di Bogor, nggak di Bogor itu rame. Wah, kita juga punya orang yang ada di Bogor. Kita nggak bisa dibohongin sama framing Anda ya. Begini,
Ini ada beberapa poin yang ingin saya bahas. Tadi mengenai tentang masalah komentar tadi bahwa perang di Ponorogo itu katanya dibantu oleh 15 Habib. Telah kita salahkan. Kenapa kita salahkan? Karena istilah Habib itu baru di abad 19. Dan kalau kita melihat dari terbentuknya Rabi'atul Alawiyah masih jauh. Tapi kalau Sayyid ataupun Asy-Syarif itu betul. Nah, maksud kita begini, Anda jangan memframing bahwa itu adalah Habib. Sampai kapanpun Habib tidak akan pernah kita benarkan. Ya, itu satu catatan. Loh bagaimana tidak? Saya membuka sejarah. Contoh seperti masalah tahlil. Kenapa para habaib ini bahkan para muhibinnya kekeh bahwa tahlil ini adalah hasil daripada Habib Abdullah Al-Haddad yang menyusun Ratibul Haddad. Padahal sebenarnya ulama Nusantara lebih dulu tahu bahwa tahlil ini disusun itu oleh Sayyid Ja'far Al-Barjangji, Pak. Maka suatu hari ketika di Jatman itu dimusyawarahkan, karena para ulama Nusantara itu tahu sebenarnya yang menyusun tahlil seperti yang kita baca sampai sekarang ini adalah hasil dari Sayyid Ja'far Al-Barjangji. Tapi ketika musyawarah ada beberapa orang yang memang pro Habib, yang bisa katakan muhibbin. Dia yang mengatakan sebenarnya kalau di dalam syarah Ratibul Haddad katanya itu tertulis setelah membaca Ratibul Haddad itu kalau Habib Abdullah Al-Haddad selalu membaca tahlil ribuan kali. Nah, karena kurunnya ini lebih duluan daripada Abdullah Al-Haddad, sehingga dalam musyawarah itu maka ditentukan sebagai pencetusnya adalah Abdullah Al-Haddad. Makanya orang muhibbin sekarang pasti menyangkanya ya yang mengarang atau yang menyusun tahlil adalah Abdullah Al-Haddad. Padahal salah. Itu sudah di framing. Ya, jadi jelas kita akan tegaskan ke masyarakat, sampaikan informasi ke masyarakat ya. Bukan Abdullah Al-Haddad yang mengarang, bukan yang mengarang, yang menyusun tahlil ya. Nah, itu kalian harus sampaikan. Jadi kita tahu bahwa Oknum Habib itu memang tukang pemalsu, tukang pendusta, tukang pembohong, tukang mencangkok-cangkokkan, ngaku-ngaku, tukang ngaku-ngaku ya. Ini udah kebiasaan dari Habib Ali Sakron. Si Sakron itu sampai sekarang diikuti oleh keturunannya itu ya. Mereka pendusta nasab, penipu nasab, pembohong nasab, ngaku-ngaku cucu Nabi, tetapi dia bukan cucu Nabi. Terbukti di tes DNA, ternyata berdasarkan tes DNA, mereka malah terindikasi sebagai keturunan Yahudi Askenazi yang licik gitu ya. Itu sudah di framing oleh para muhibbin-muhibbinnya karena ingin mengedepankan Habib. Siapa tuh? Makanya di dalam NU Online, ya punten-punten ini kita bahas NU Online, itu ada yang menulis dengan menggamblang begini. Itu tulisan salah satu Habib Alwi Syahab namanya. Dari Habib. Dia membandingkan tahunnya karena lebih duluan Abdullah Al-Haddad, beda berapa tahun gitu kan. Sehingga Habib Abdullah Al-Haddad ini dinyatakan sebagai pencetus tahlil. Kita nyatakan salah. Kenapa salah? Karena yang lebih duluan masuk ajaran ke kita lihat Al-Barjangji. Daripada Ratibul Haddad lebih duluan Barjangji ke kita. Serah itu nanti orang mau terima gak terima, mau dari NU Online. Karena setelah saya pahami, oh ini ternyata framing mereka dari situ. Dan kalau kita lihat Ratibul Haddad saja masih dipertanyakan keabsahannya. Orang Ratibul Haddad dari mulai awal sampai akhirnya ini dia menjiplak daripada hizibnya Syekh Ahmad Arifai. Kan begitu. Dan kalau tradisi tahlil sebelum tersusun yang sekarang yang kita pakai panduannya dari Sayyid Ja'far Al-Barjangji itu sudah zaman dulu. Kalau kita lihat bersejarah manuskrip zaman Wali Songo sudah ada tahlilan. Maka janganlah dikit-dikit ini Habib pencetusnya yang melawan di Ponorogo 15 Habib. Ini Habib dari mana? Janganlah dikit-dikit Habib, dikit-dikit Habib. Kenapa seperti itu? Karena muhibbin sudah kedoktrin. Mulai sekarang kita bangkitkan semua yang dilakukan oleh Oknum Habib yang terkait masalah pemalsuan kita sampaikan ke masyarakat. Yang palsu kita sampaikan palsu.
ada makam-makam palsu, sejarah dipalsukan, sampaikan ke masyarakat kepalsuan-kepalsuan dari yang dilakukan oleh Oknum Habib. Nggak usah takut, ya, nggak usah takut diancam neraka. Lah mereka sendiri aja nggak bisa menjamin dirinya masuk surga kok. Rasulullah sudah memberi contoh kepada kita. Ya, seandainya putri beliau sendiri Fatimah Zahra itu mencuri, beliau sendiri yang akan potong tangannya. Itu sahih itu dalilnya. Kenapa kita harus takut? Jadi Habib tidak ada yang kebal hukum. Mereka juga kalau salah ya masuk neraka. Mereka kalau dosa ya masuk neraka. Kalau salah ya dihukum. Ya, nggak usah takut. Ya, kebenaran harus kita tegakkan. Supaya tidak lagi ada orang-orang yang jadi muhibin terus-terusan. Nggak usah, nggak ada untungnya kamu percaya kepada mereka, mengkultuskan mereka, taklid buta kepada mereka, nggak ada untungnya dunia akhirat. Sungguh, ya kalau Anda ingin, jadilah orang yang baik. Yang melawan di Ponorogo 15 Habib. Ini Habib dari mana? Itu kebohongan publik. Itu dua, ya. Ingat-ingat, viralkan. Sebenarnya yang membawa, yang menyusun tahlil seperti yang kita baca ini dengan sedemikian rupa rapinya itu hasil karya Said Ja'far Al-Banjarji. Ya, ingat. Ya. Said Ja'far Al-Banjarji, bukan Habib. Viralkan. Bagikan video ini seluas-luasnya kepada saudara, teman-teman Anda, saudaraku, ya. Biar semakin orang paham kepalsuan yang dilakukan oleh oknum keturunan imigran Yaman yang kemudian disebut Habib oleh muhibinnya. Yang mereka ngaku-ngaku Habib supaya dicintai, ya, mendoktrin yang luar biasa. Karena di NU Online ini yang menulisnya mengutip keterangan itu adalah Habib Abdul Al-Haddad itu dari mereka. Salah satu bahasanya apa itu? Habib Al-Ashabi itu loh. Dia tuh kan bagian apa sih dia tuh? Yang suka wawancara itu apa namanya? Wartawan. Nah dia, padahal sebelum dimusyawarahkan, ulama-ulama kita sudah sepakat itu adalah penyusunan dari Said Ja'far Al-Banjarji. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat Raw dan Syittah, ini adalah penghinaan, ya. Dia mengatakan wal waqi yaqulu inal. Ini penulisnya juga salah. Sebenarnya kalau mau lihat harusnya pakai annal habaiba. Karena dia ada Hamzah taruh di bawah menunjukkan kasroh. Ya wis gak apa-apa. Tapi yang ingin saya bantah, kalau Anda mengatakan bahwa Habib adalah simbol daripada ulama, itu salah. Masa kita mau berkaca ulama itu kepada Habib? Sementara kemarin saja terjadinya Bang Lubis di persekusi, itu adalah kelakuannya Habib kok. Artinya kalau dikatakan romzun min ruzumil ulama al-habaib, gak bisa. Habaib bukan simbol ulama. Ya, ini kan bahaya. Kalau mengatakan seperti itu, Habib ini adalah, para Habib adalah simbolnya ulama katanya. Itu kita lawan, dusta banget itu. Doktrin yang sangat menyesatkan. Bahkan kalian juga sudah tahu bahkan ya, Habib Lutfi bin Yahya saja itu tidak masuk kriteria ulama, ya. Cek videonya dari Kiai Haji Mahyudin Utsman. Kenapa tidak masuk kriterianya dia sebut ulama? Nggak bisa baca kitab, kuning. Ya, kalau disebut sebagai penceramah, oke lah. Makanya kalian itu otoritas keagamaan yang diberikan kepada oknum Habib kita lepaskan, kita buang. Nggak ada otoritas keagamaan bagi mereka. Ngaku sebagai ulama atau diulamakan, nggak layak, ya. Lebih banyak malah kiai-kiai muda Nusantara yang layak untuk disebut ulama, ya kan? Habib ini adalah, para Habib adalah simbolnya ulama katanya. Masa kita harus bercermin pada Habib? Ya, satu. Itu sangat salah. Bahkan yang hebatnya lagi mengatakan begini, wa kanzun min kunuzil hadarah. Sejak kapan mereka para Habib punya peradaban yang bagus itu? Ini kalau al-hadarah berbicara tentang peradaban, Nusantara lebih beradab daripada Yaman. Ini kan keliru. Sejak kapan? Anda loh. Promo 44. Nusantara lebih beradab daripada Yaman. Mereka gagal membangun peradabannya sendiri kok. Di sini ngaku-ngaku sebagai orang yang paling beradab, jelas itu salah. Ya, sekali lagi peradaban Nusantara lebih agung, lebih mulia daripada peradaban Yaman. Imigran Yaman datang ke Indonesia luntang-lantung. Banyak yang diurus oleh ulama-ulama kita. Contoh Syekhona Khalil diamanahi Syekh Nawawi untuk merawatnya.
karena hablum minan nas. Cuma kalau memframe seperti ini sangat salah. Bahkan ada kalimat begini, yang lucunya lagi, katanya, kata dia itu, Habib ini adalah sumber ilmu dari mulai ilmu fikih sampai tasawuf, katanya gitu kan. Sehingga tidak heran kalau para habaib lebih masyhur, lebih viral daripada yang lainnya. Pret. Ingat, Habib Ba'alawi, maksud saya para imigran keturunan Yaman ini yang nggak pantas disebut Habib, apalagi disebut sebagai keturunan Rasulullah, ya, mereka bukan sumber peradaban Nusantara, bahkan sumber masalah. Karena dengan kehadiran mereka, kita tunjukkan ke masyarakat, mereka bikin masalah terus. Dari zaman kolonial Belanda, mereka jadi antek-antek Belanda. Sekarang malah terus ingin menjajah. Ingin terus menjajah, ingin merasa lebih mulia daripada bangsa Nusantara. Ingin lebih mulia daripada ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai Nusantara. Ingat, kalau mereka orang-orang yang alim dan ambilin, mempunyai jiwa sifat kewalian, gak mungkin mereka melakukan pembohongan secara publik seperti ini. Wong mereka itu wali kutub menurut dari Ba'alawi itu hanya cuman fakih muqaddam kok. Jadi jelas mereka bukan wali. Lalu kalau ada makam-makam di branding wali itu bohong, penipuan. Ya, apalagi itu makam palsu. Wali dari mana? Wali dari karena kebo, seperti ngomongannya Rizik Syihab itu. Jadi kalian sadarlah, datangi aja makam-makam leluhur Anda sendiri. Untuk berziarah, datangi aja makam-makam Wali Songo. Jangan yang di branding Habib itu. Disebut sebagai wali-wali aulia, itu bohong, penipuan. Hanya mendapatkan, Anda pujian aja oleh Habib dipuji. Oh, ini muhibin saya paling setia, paling baik gitu. Anda hanya dapat pujian dari Habib itu. Ya, kita sampaikan kepada masyarakat nih, supaya masyarakat tahu, yang ngaku-ngaku cucu Nabi ternyata palsu, yang ngaku-ngaku ulama ternyata palsu, yang ngaku-ngaku atau diaku atau disebut sebagai wali ternyata palsu. Itu wali kutub menurut dari Ba'alawi itu hanya cuman fakih muqaddam kok. Tuan Abdul Qadir Jailani nggak ada apa-apanya. Padahal kalau kita lihat tadi beberapa kitab yang sejaman, dari kitab-kitab yang masyhur, Sultanul Aulia itu Tuan Abdul Qadir Jailani. Sementara mereka para habaib memframing bahwa fakih muqaddam itu lebih tinggi daripada Tuan Abdul Qadir Jailani, dan itu kita tahu ternyata ada indikasi kuat yang namanya fakih muqaddam itu juga tokoh fiktif. Ya, tokoh fiktif sebagaimana Ubaidillah. Ya, nggak jelas makhluk dari mana itu. Nah, itu dibuat cerita-cerita yang luar biasa supaya Muhyiddin ini tambah taklid buta dan mengkultuskan. Kitab Manhajus Sawi, karyanya Ba'alawi. Gitu ya. Oh, agak masuk ya. Jadi Anda jangan memframing seperti itu. Ulama tasawuf, coba saya tanya begini, ada gak karya usul fikih ya yang dari para habaib sebelum Imam Syafi'i mengarang kitab Ar-Risalah? Kalau dia mengatakan fikih usul fikih, gak ada, Pak. Artinya ini adalah framing, gak usahlah seperti itu. Justru kalau kita lihat karya-karya ulama Nusantara lebih banyak digunakan di seluruh penjuru dunia. Kalau karya-karya dari Ba'alawi terbatas, hanya kalangan mereka. Coba cek di pesantren, kan begitu. Sehingga dia maka gak heran kalau habaib lebih masuk dari mana? Saudaraku, ya, Habib itu sudah punya doktrin untuk terus menyuarakan bahwa Habib lah yang paling hebat. Kitab-kitab Habib lah yang paling hebat katanya, ya. Bahkan yang namanya Taufik itu membuat sebuah doktrin, kalau Anda mengikuti Al-Quran tidak mengikuti Habib, katanya sesat. Jadi kalian nggak perlu ngikutin kitab-kitab karyanya Habib itu, karena itu diduga penuh dengan manipulasi, interpolasi, ya, fiksi, untuk membranding mereka itu supaya diyakini oleh orang lain, ya, supaya umat Islam itu yakin bahwa mereka itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Padahal bukan. Berdasarkan tes DNA udah jelas mereka haplogrupnya G,
itu mencerminkan keturunan Yahudi, ya. Sehingga dia maka gak heran kalau habaib lebih masuk dari mana? Orang mereka sukanya menenggelamkan ulama-ulama kok. Jangankan ulama-ulama, Tuan Abdul Qadir Jailani aja dianggap di bawahnya Fakih Muqaddam. Artinya tidak seperti itu. Contoh Rodan Sita, Anda percaya di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah sudah dijelaskan wali kutub itu dalam satu abad cuma satu. Buka sejarah, di Nusantara itu wali kutubnya banyak. Habib Kuitang dikutubkan, kemudian Habib siapa itu? Habib Soleh Tanggul dikutubkan. Masih dalam satu zaman aja itu dikutubkan. Bahkan saya hitung-hitung dalam satu abad, dalam satu zaman itu ada 4 kutub, 5 kutub tuh. Dan itu Bang Alawi semua. Kan begitu. Artinya yang kita butuhkan kejujuran dah. Ya, jujurlah wahai Habib-Habib Ba'alawi. Ya, ada banyak makam-makam palsu. Di situ ditulis makam aulia, wali kutub. Bahkan di Bali itu ada sejumlah makam yang diduga palsu ya. Nah, itu dikutubkan juga. Bahkan ada makam yang Habib ya, makam Habib yang baru saja, belum lama. Itu juga sudah dianggap sebagai wali kutub. Tujuannya apa? Supaya menjadi tujuan wisata religi, supaya mereka bisa mendulang rupiah, supaya amal-amal masuk kepada mereka, sedekah, infak masuk kepada mereka, supaya kota-kota amal jadi penuh, diisi oleh para muhibin. Yang kita butuhkan kejujuran dah. Artinya nggak muluk-muluk harus mendoktrin seperti itu. Apalagi ketika mengatakan bahwa habaib sebagai simbolnya ulama ini adalah kebohongan yang besar. Anda lupa, yang mengebom Borobudur siapa tuh kalau bukan dari Habib? Cek sejarah. Borobudur dibom oleh siapa? Habib, dan marganya Al-Habsyi. Artinya nggak bisa kalau kita jadikan Habib sebagai cerminan ulama, nggak bisa. Anda tahu siapa tokoh-tokoh dari PKI itu? Gus Abbas sudah membongkar banyak tokoh-tokoh komunis yang ada di Nusantara itu adalah para keturunan imigran Yaman. Ada yang bermarga Aidit ya. Ada yang bermarga Barakpah. Banyak itu. Nah, kalian harus sadar itu. Jangan kemudian branding mereka menganggap sebagai cerminan ulama, sumber fikih dan seterusnya. Itu doktrin harus kita lawan. Kita lawan. Ya. Kalau ulama tetap ulama. Ini namanya framing dan sengaja mereka mengkanter supaya orang-orang yang sekarang lagi berjuang ini dilemahkan. Gak akan lemah. Sekarang itu sudah mulai sadar, masyarakat sudah mulai sadar. Jadi pernyataan Anda ini keliru, ya. Sekali lagi, bahkan yang terakhir begini, dia mengatakan sumber ilmu dari segalanya, dari mulai fikih sampai tasawuf itu dimiliki oleh para habaib. Saya tanya, Imam Ghazali yang sekarang di dalam thariqah Alawiyah, Ghazaliyah, Syadiliyah menjadi istimbatnya thariqah Alawiyah, kata mereka ulama, para habaib, bahkan tertulis dalam kitab Manhajus Sawi, Pak. Saya tanya, Imam Ghazali orang Yaman apa bukan? Habib apa bukan? Abu Hasan Asyadili Habib apa bukan? Jadi jangan di framing kayak gitu, itu sangat keliru. Saya nyatakan bahwa Habib bukan cerminan daripada ulama. Karena ulama ini tidak memandang nasab yang intisab kepada Nabi. Walaupun mereka ini terputus. Udah nyata-nyata terputus kok. Masih ngeyel saja. Tuan Abdul Qadir Jailani lihat di dalam beberapa kitabnya ketawaduan beliau. Enggak tuh, saya ini ahlul bait, barang siapa yang nggak cinta sama saya, masuk neraka, ada gak doktrin seperti itu yang disampaikan Tuan Abdul Qadir Jailani? Atau mungkin Ghazaliyah, Imam Ghazali, beliau orang Andalusia, bukan orang Yaman. Kita hancurkan, kita musnahkan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Kita hancurkan doktrin-doktrin yang sudah mengendap di pola pikirnya para muhibbin. Kita bikin para muhibbin merdeka. Kita jadikan bangsa Indonesia merdeka. Ya, ayo kita suarakan. Ya, kita lawan oknum-oknum keturunan imigran Yaman yang ngaku Habib, yang ngaku cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, kita lawan dengan tegas. Kita lawan supaya masyarakat makin cerdas, supaya banyak yang bebas dari penjajahan spiritual yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib Ba'alawi yang hanya ingin cari kemuliaan dunia. Atau mungkin Imam Ghazali mengatakan
beberapa kitabnya, saya ini adalah ahlul bait. Yang jelas-jelas Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini intisab kepada baginda Rasul. Imam Syafi'i yang intisab kepada kanjeng Nabi, dan itu masyhur disepakati oleh seluruh ulama, tidak ada yang membantah satupun. Mereka loh mengkesampingkan nasab tersebut. Ini yang palsu, sudah mah palsu, kowar-kowar sebagai ahlul bait. Ya, kita bantah ya, kepalsuan harus kita tunjukkan ke masyarakat supaya masyarakat tahu. Yang palsu ya palsu, kalian jangan diikuti. Kalian jangan mengikuti. Menjadi keamanan dunia, pret. Yaman tuh masih porak-poranda. Jadi doktrin mereka yang mengatakan ya Indonesia ini kalau Habib itu tidak aman, maka ya tidak hanya Indonesia yang tidak aman, tapi bumi akan dihancurkan oleh Allah. Novel ala itu ngedabrus itu doktrin. Apalagi juga ada doktrin itu. Habib di Nusantara membawa rasa aman, keamanan, pret. Ya, karena di negaranya sendiri kacau. Di negaranya saja perang terus. Ya, kalau memang dia itu membawa keamanan di dunia, ya nggak akan ada tuh yang namanya perang. Kita lihat di Yaman, perang terus. Oleh karena itu doktrin pembohongan itu harus kita sadarkan. Hei orang-orang yang jadi muhibinnya Habib, sadarkan, sadaro. Ini nyata-nyata masuk akal. Apa yang dijelaskan oleh Gus Ubat ini ya, Gus Ubat Aminullah ini ya, jelas. Doktrin mereka itu menyesatkan. Semuanya jangan diikuti doktrin-doktrin yang menyesatkan itu. Ya. Yaman tuh masih porak-poranda. Kan begitu. Janganlah seperti ini, namanya kebohongan. Kebohongan. Oke ya, itu saja yang saya sampaikan. Ini dari poin, ingat. Beberapa poin yang saya sampaikan, kita harus tetap istiqomah. Para muhibin Habib kalau tidak mau ya minggir sudah. Kalau Anda tidak suka dengan channel ini, ya gak usah didengerin. Kan begitu. Tapi kita berharap kepada Allah. Allah itu maha segalanya. Siapa tahu dengan istiqomahnya orang-orang seperti ini Allah berikan hidayah. Amin. Allah ya. bukakan pintu maafnya. Karena dia gak sadar ketika dia mengatakan seperti itu, dia telah khianat dengan ulama-ulama Nusantara. Anda gak sadar. Terima kasih, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ubat Aminullah. Kalian jangan menjadi pengkhianat ulama Nusantara ya. Kalian pilihlah ulama Nusantara. Anda punya anak cucu, selalu kita ingatkan, pondokkan ke pondoknya ulama-ulama Nusantara. Kalian jangan jadi pengkhianat ya. Kalian yang mau jadi pengkhianat malah membela keturunan imigran Yaman yang nyata-nyata perilakunya seperti si Umar Lampung itu ya. Begitu kowar-kowar di medsos, paling mulia, paling hebat gitu. Sekarang kita suarakan kebenaran ya. Orang-orang harus sadar nih. Terima kasih Garuda Sakti. Sudah hadir menemani kita ini pagi ini, agak semangat sih. Ya. KB Ba'alawi, wajahnya mirip Rohingya Bangladesh, katanya Garuda Sakti nih. Al-Amin, lawan ya penjajah dan antek-anteknya. Dari servis AC. Yang cuman ngecam-ngecam Habib koplak, tolol, menipu iklan, dan tangkap seret ke pengadilan. Ada penipuan terhadap umat Islam. Ya mudah-mudahan kasusnya siapa tuh? Bung Lubis itu jadi momentum ya. Ada oknum Habib yang diseret ke penjara. Ya mudah-mudahan tidak kendor. Mudah-mudahan Bung Lubis ya. Dan mudah-mudahan kasus yang sudah dilaporkan oleh Tubagus Pogi ya itu juga segera diproses ya. Itu sudah melaporkan Bahar bin Smith itu. Nah sampai sekarang kita tunggu. Mudah-mudahan masuk ke pengadilan dan itu bisa masuk ke tes DNA. Syukur-syukur nanti menjadi fatwa bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi. Kita tunggu itu ya prosesnya, saudara, kita sabar. Makanya terus kita suarakan, jangan kendor, supaya terus menjadi perhatian masyarakat bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, ya, bukan cucu Nabi, bukan juga mencerminkan ulama, bukan juga representasi Islam, tapi dia justru merusak nama suci Nabi Muhammad SAW, merusak nama Islam dari dalam, dari perilaku mereka yang kurang ajar. Ya, dari Pak Daryah mengaku boleh zuriat Nabi ya, tapi ucapan kelakuan jauh dari tuntunan Rasulullah, hukum Yahudi, hukum jahiliyah ya. Kemudian dari Lulu Banati, Habib cerminan dari penipu ulung Gus, betul ya. Oknum Habib itu penipu nasab. Menipu dengan mengaku keturunan Nabi.
tadi kalau memakai istilahnya Gus Ubat, ya, dia adalah orang yang berjubah agama, iblis berjubah agama. Wow, ya. Oke saudaraku, itu aja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini kepada Garuda Sakti, teman-teman tadi yang sudah saya bacakan. Terima kasih hadirnya, ya, kesetiaannya menonton kita, menemani kita, bagikan video ini ke semua teman-teman Anda, saudara Anda, ya. Mohon maaf kepada teman-teman semuanya, tidak semuanya bisa saya baca, saudara-saudara. Tidak semua komentar Anda bisa saya baca, ya. Nanti saya baca. Oke, kita jaga persatuan, kerukunan, ya. Kita jaga perdamaian di Nusantara, peradaban, jangan sampai kita mau dibalawisasi, diamanisasi, dihabibisasi. Lawan paham-paham mereka yang menyesatkan. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!